Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan kepada Ibu Rasma selaku dosen pengampu dari mata kuliah topik dalam pengelolaan data multimedia. Di video kali ini, saya dari Irfan Putrawanto, NRP 602642005, akan menyampaikan hasil dari tugas ketika dari mata kuliah TPTM ini yang berjudul Audio Classification pada Dataset Urban Sound EG menggunakan MFCC dan Deep Learning. Apa itu MFCC? MFCC adalah Low Frequency Capstral Coefficient. Nah, saya akan jelaskan dari latar belakang hingga nanti kesimpulan dari tugas kali ini. Nah, latar belakangnya yaitu audio merupakan salah satu jenis data multimedia yang kayak informasi. Selain kita bisa mendapatkan informasi dari video, dari foto, kita juga bisa mendapatkan banyak informasi dari audio. Aplikasinya pun banyak audio ya yang membutuhkan klasifikasi suara ini seperti ada smart city, misalnya pada deteksi sirene, keamanan itu seperti deteksi gunshot atau tembakan, dan juga sistem monitoring lingkungan seperti adanya suara gemuruh, adanya suara angin dan sebagainya. Nah, dataset Urban Sound EG ini menyediakan sejumlah 8.732 audio real world dari 10 jenis suara lingkungan yang ada. Nah, penelitian pada tugas ini tuh menerapkan audio feature extraction LLCC tadi dan deep learning untuk mengenali jenis suara pada dataset OpenSound EG. Untuk tujuan proyeknya yaitu mempelajari metode pengolahan sinyal audio menggunakan machine learning atau deep learning, lalu mengimplementasikan MCC sebagai fitur audionya, lalu melatih model deep learning yang menggunakan deep neural network, lalu menguji performa pada model pada dataset OpenSound EG yang nantinya menggunakan Volt 1 pada tugas ini, dan melakukan inferensi untuk memprediksi jenis suara apa pada satu dataset tersebut seperti itu. Nah, untuk datasetnya sendiri, saya gunakan Argonson EG. Ini terdiri dari 8.732 audio dengan format WAV, terdiri atas 10 jenis kelas suara. Ada mulai dari 0 hingga 9, ada air conditioner, car horn, children playing, talkback, drilling, engine idling, gunshot, jackhammer, sirene, dan yang terakhir street music. Nah, dataset ini dibagi atas 10 volt yang merupakan cross validation. Nah, pada proyek kali ini digunakan volt 1 untuk merunning datasetnya karena dataset terdiri atas 10 volt itu sangat berat yang ini akan memakan banyak waktu dan resource di Google Colab yang akan saya gunakan nantinya seperti itu. Lalu untuk alur sistem dalam tugas kali ini yaitu ada input audio, pre-processing, ada feature extraction, modeling, evaluation, dan inference-nya. Seperti itu. Lalu untuk arsitektur modelnya di sini menggunakan model neural network, input layer terdiri dari 40 neuron MFCC, ada dense layer yaitu 256 neuron, dan ada ReLU dan dropout-nya untuk mengatasi overfitting. Lalu juga ada dan 128 neuron, ada juga ReLU dan dropout untuk mengatasi overfitting, dan outputnya 10 neuron dan softmax. 10 neuron ini diambil dari 10 kelas suara pada dataset Urban Sound EG ini. Dan juga software itu digunakan untuk menghasilkan uh, suatu jenis dari suara yang dihasilkan pada dataset itu. Nah, mengapa memilih model sederhana ini nih? Nah, model ini nih cepat untuk dilakukan training atau dilatih, tidak membutuhkan GPU besar untuk meraninya, dan cukup akurat untuk MLCC based classification atau frekuensi Capstral Coefficient. Nah, untuk implementasinya nanti diimplementasikan pada Google Colab atau library yang digunakan menurut dari sumber source code yang saya gunakan yaitu menggunakan source code dari satu website yaitu Medium ya. Eh, dari source code yang saya gunakan, library yang digunakan itu ada Librosa itu untuk load audio dan ekstrak MFCC-nya. Kalau ada NumPy, ini salah satu tujuannya yaitu bisa mengubah audio nantinya untuk menjadi numerik yang kedepannya akan diproses menggunakan machine learning dan deep learning. Karena audio sendiri pada dasarnya itu bukan merupakan sebuah array, yang mana array itu sangat krusial, sangat penting dan sangat utama untuk melakukan proses deep learning dan machine learning seperti itu. Lalu ada PyTorch itu untuk define model dan trainingnya, ada sklearn itu untuk training dan test bed-nya,
lalu TGTM untuk progress bar-nya. Nah, saya sudah melakukan presentasi dari PPT saya akan menjalankan di eh, Google Colab saya. Nah, ini adalah proses yang sudah saya lakukan tadi. Yang atas sendiri yaitu saya nge-mounting Google Drive, yang mana Google Drive ini saya gunakan untuk menyimpan dataset saya. Dapat dilihat di sini, eh, saya menggunakan Google Drive ini untuk menyimpan dataset Argon.exe. Di dalamnya ada audio berisi volt. Harusnya di sini ada 10 volt ya, karena cukup besar data setnya. Jadi saya gunakan 1 volt di sini. Dan ini terdiri dari ratusan data sound dengan format WAV. Lalu ada metadata. Nah, ini ada CSV, ini berupa data-data yang ada pada audio tersebut seperti itu. Nah, ini untuk pertama yaitu mount Google Drive-nya, menghubungkan collab dengan Google Drive saya seperti itu. Lalu untuk setpath. Nah, catatan ini sini hanya untuk cirikan part yang saya gunakan, yaitu volt pada audio tadi dan part CSV-nya seperti itu. Lalu yang selanjutnya ini untuk menguji coba apakah audio folder dan metadata saya berhasil dimuat, dan ini berhasil. Lalu selanjutnya saya menginstal beberapa dependensi seperti saya katakan tadi, ada Libro, Santai, ada Skittle, Torch, DGTM dan sebagainya. Lalu selanjutnya di sini ada load metadata. Nah, load metadata ini untuk membaca file CSV dan memilih hanya pada volt 1 seperti yang saya katakan tadi. Ini bisa juga untuk dibuat untuk mengambil semua volt sampai 10, tapi karena keterbatasan resource ya, di sini saya hanya mengeluarkan satu dan hasilnya cukup bagus. Di akhir nanti ini hasilnya ada nama filenya, auto start, and dan kelasnya juga tersedia di CSV-nya seperti itu. Lalu di sini ada function untuk ekstrak MFCC tadi. Nah, ini untuk mengubah audio menjadi MFCC sebanyak 40 feature seperti saya katakan tadi di sini. Itu untuk feed function ekstrak MFCC-nya. Lalu ini yaitu untuk load MFCC tadi ke dari volt 1, dari folder volt 1. Nah, ini dari volt 1, lalu itu tadi MFC-nya di load. Nah, ini untuk convert ke NumPy. Nah, ini mengubah fitur list yang sudah dilakukan di sini setelah diekstrak. Nah, list-list tadi ini diubah ke NumPy untuk dijadikan array yang nantinya akan dilakukan proses pada langkah selanjutnya seperti itu. Lalu ini untuk train dan test bed-nya. Nah, di sini dipisahkan menjadi 75% untuk training dan 25% untuk tes. Nah, ini gunanya untuk mengevaluasi performa model secara objektif seperti itu ya. Lalu selanjutnya dilakukan convert ke tensor karena menggunakan PyTorch di sini. Jadinya NumPy array tadi diubah lagi menjadi tensor dengan PyTorch. Nah, ini tensor ini perlu dilakukan untuk training model dengan PyTorch. Nah, ini ada torch tensor dan sebagainya. Nah, lalu ada data loader. Nah, data loader ini membungkus data-data tadi yang sudah di convert ke sensor tadi. Itu dibentuk di sebuah batch. Jadi ini dikumpulkan, dibentuk sebuah batch, lalu dilakukan training seperti itu. Lalu ini untuk model deep neural networknya. Nah, seperti saya katakan tadi, ada inputnya 40 neuron, lalu ada data layernya 256, dilakukan ReLU dan dropout 0,3 untuk mengatasi overfitting tadi. Lalu untuk selanjutnya ada data layer L128, dilakukan ReLU dan dropout juga. Dan yang terakhir ada output 10 dan dilakukan softmax juga. 10 itu merupakan sebuah kelas dari Open.exe, dan softmax itu digunakan untuk mengeluarkan hasil suara apa yang dihasilkan pada satu dataset tersebut seperti itu. Nah, setelah model deep neural networknya, di sini dilakukan training. Di sini menggunakan kuda tadi, ketika saya lakukan training ini masih available.
untuk menjalankan GPU T4 pada Collab ini. Nah, setelah saya lakukan training sebanyak 30 epoch di sini, nah, ya, dilakukan sebanyak 30 epoch, dan selanjutnya dilakukan evaluasi. Ini menguji model pada dataset tersebut dan dihasilkan akurasi cukup baik di sini 0,8721 atau 0,877 atau 87,2%, dan ini cukup bagus akurasinya. Dan ini saya juga lakukan random prediction untuk satu file. Dan di sini dapat dilihat bahwasanya file ini 1320169900 WAV ini true nya 9 dan predicted-nya 9 juga. Dan ini termasuk benar. Untuk 9 tadi dapat dilihat di sini bahwasanya 9 itu adalah kategori dari street music seperti itu. Nah, itu untuk sekilas dari hasil implementasi pada audio processing saya. Dapat ditarik beberapa kesimpulan di sini. Oke, yang pertama, MCC atau multi-frequency capture coefficient itu efektif sebagai fitur pada audio processing ya. Lalu model deep learning sederhana tadi, yang cukup sederhana, yang dari saya sumber medium tadi itu dapat mencapai akurasi hingga 87% pada satu full dataset. Mungkin perlu dilakukan pengembangan selanjutnya, yaitu dilakukan pada 10 volt yang ada pada dataset ARC dan Sound EG tadi ya. Nah, akun Chat EG itu juga memberikan variasi data yang sangat cukup sehingga hal ini meningkatkan juga pada akurasinya. Nah, lalu implementasi di Colab ini sangat stabil, berjalan menggunakan PyTorch di sini. Mungkin ke depannya bisa dilakukan juga menggunakan lokal seperti itu agar tidak ada limitasi pada penggunaan GPU-nya. Dan pipeline ini bisa nanti dikembangkan dengan berbagai macam model, berbagai macam fitur-fitur yang ada seperti dikembangkan CNN, bahkan malah program untuk peningkatan akurasi. Dan kita juga bisa eksplorasi berbagai model pendekatan yang lain untuk audio processing ini dari paper-paper yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya seperti itu. Nah, baik itu cukup sekian presentasi pada tugas 3 saya di siang hari ini. Mohon maaf bila mana ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian tugas dan pengerjaan tugas saya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.